Selamat pagi, saya akan mempresentasikan tugas mandiri berjudul Sistem Informasi Konsinyasi. Sistem informasi konsinyasi merupakan bentuk kerjasama penjualan antara pemilik barang yang disebut sebagai konsinyor dengan penyalur atau pemilik toko yang disebut sebagai konsinyi. Dalam menjual produk, konsinyor menitipkan produk untuk dijual kepada konsinyi melalui jalur penjualan yang dimiliki oleh konsinyi, dan konsinyi akan membayar kepada konsinyor untuk produk-produk yang telah terjual. Dan biasanya detail tentang kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Manfaat dari sistem konsinyasi memiliki manfaat yang sangat bermanfaat, khususnya bagi mereka yang masih belum berpengalaman untuk menghadapi konsumen secara langsung. Penjualan konsinyasi ini dibedakan dari dua sisi, yaitu manfaat bagi pemilik barang, konsinyor, dan pemilik toko konsinyi. Beberapa kiat yang dapat dijadikan referensi bagi bisnis konsinyasi adapun 8 poin sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan promo dan mekanisme kerjasama yang menarik. Melakukan riset untuk memilih toko penyalur yang tepat. Yang ketiga, memperbanyak jumlah toko penyalur yang akan diajak kerjasama. Memanfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk Anda. Pastikan produk yang dijual memenuhi selera pasar yang dituju. Perhitungkan dengan matang, ambil peluang yang ada. Punya bisnis plan. Dan yang terakhir, usahakan produk yang dijual berbeda dan unik. Untuk keuntungan dan rugi dalam sistem konsinyasi, adapun dari segi konsinyasi pemilik produk atau konsinyor, yang pertama, bebas biaya pelayanan dan penambahan SDM. Sebagai perusahaan atau pemilik produk bisa menghemat SDM serta biaya pelayanan, karena pihak perusahaan tidak perlu lagi merekrut pegawai baru untuk menjual produk. Yang kedua, lebih memilih perhatian khusus untuk produksi. Dengan sistem konsinyasi, perusahaan bisa fokus pada penyediaan produk, karena aktivitas pemasaran, penjualan, pelayanan sudah dihandle oleh pihak penyalur. Tentu dengan sistem ini perusahaan bisa lebih leluasa meningkatkan kualitas produk. Bagian yang ketiga, mempermudah strategi marketing dan irit biaya. Untung dan rugi dari pihak penjualan konsinyasi. Yang pertama, strategi pemasaran kurang tepat. Strategi pemasaran yang dilakukan penyalur justru membuat produk tidak berjalan. Hal ini biasa terjadi jika planning pemasaran produk oleh penyalur tidak sesuai dengan rencana yang dijadikan perusahaan. Poin kedua, dampak kecurigaan cukup rentan. Kelemahan konsinyasi untuk perusahaan adalah risiko kerugian yang cukup besar, apalagi jika penjual konsinyi tidak mengetahui cara promosi barang yang handal. Akibatnya, produk tertahan di tangan penyalur dalam waktu yang lama. Sistem informasi untung dan rugi dalam sistem konsinyasi. Yang pertama, ada 3 poin. Yang pertama, risiko kerugian relatif kecil. Keuntungan sistem konsinyasi untuk penyalur adalah risiko kerugian sangat kecil. Kemungkinan terburuk yang harus dihadapi adalah jika barang tidak laku, pendapatannya akan berkurang. Stok produk di toko bertambah. Dengan menggunakan konsinyasi, penjual tidak akan kekurangan stok dagangan karena produk terus dikirimkan oleh pihak perusahaan. Nah, untuk memenuhi etalase toko semacam ini, penyalur tidak perlu mengeluarkan modal. Poin ketiga, mendapat profit tanpa modal. Kelebihan konsinyasi bagi penyalur adalah tidak memerlukan biaya produksi, karena di sini tugas konsinyi hanya menjualkan produk. Biasanya produksi tetap dikeluarkan oleh perusahaan konsinyor sebagai pihak pemilik barang. Kerugian penjualan konsinyi bagi penjual konsinyi yang biasa hanya terdapat 1 poin, yaitu bila hilang berarti terjual. Pihak penjual atau konsinyi harus menjaga barang yang dititipkan dengan benar dan harus rajin melakukan
pemantauan. Adapun studi kasus dari sistem informasi konsinyi ini, ya hasil depan dari pembahasannya saya ambil dari contoh pada PT Semesta Nustra Distrindo. Proses penjadwalan ini digunakan untuk menginput jadwal sales yang akan digunakan saat melakukan penjualan konsinyasi. Tahap pertama, adapun form yang ditunjukkan yaitu form penjadwalan penjualan konsinyasi. Dalam form ini data yang telah disimpan akan ditampilkan pada halaman tampilan data. Mode halaman tampil data penjadwalan dapat dilihat pada gambar kelima. Baik, di sini sudah ada gambar daripada form data penjadwalan konsinyasi. Selanjutnya, laporan penjadwalan distribusi ini digunakan untuk menampilkan data jadwal distribusi sales ke customer. Tampilan output laporan penjadwalan distribusi dapat dilihat pada gambar bagian ke-6. Baik, adapun laporan penjadwalan penjualan konsinyi pada PT Semesta Nustra Distrindo bisa kita lihat di dalam slide ini. Bagian kedua, proses penjualan konsinyasi digunakan untuk mengolah transaksi penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh admin penjualan. Pada gambar bagian ketujuh merupakan form entry data penjualan konsinyasi. Baik, untuk bagian dari proses penagihan. Pada proses penagihan digunakan untuk menginput jadwal penagihan yang digunakan sales untuk melakukan penagihan pembayaran barang. Form penagihan ini akan ditampilkan setelah admin menginput data penjualan konsinyasi pada gambar nomor 10. Pada gambar ini merupakan form detail penjualan penagihan. Adapun poin-poinnya di dalam form ini sebagai detail penjadwalan penagihan tersebut. Data yang telah tersimpan akan ditampilkan pada halaman tampilan data. Model halaman tampilan data penjadwalan dapat dilihat pada gambar yang ke-11. Pada gambar ke-11 ada bagian form penjadwalan penagihan. Laporan penagihan untuk menampilkan laporan jadwal penagihan digunakan sales saat melakukan penagihan customer. Lalu akan menampilkan tampilan output laporan penagihan pada gambar ke-12. Gambar ke-12 laporan jadwal penagihan. Form pembayaran bagian keempat digunakan untuk mengelola transaksi pembayaran penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh admin penjualan. Setelah admin menginput data penjualan konsinyasi, maka data pembayaran akan muncul secara otomatis dan dapat kita lihat pada form gambar ke-13 merupakan form entry data pembayaran. Baik, kesimpulan dari studi kasus yang ada setelah dilakukan analisis dari hasil uji coba dan evaluasi terhadap aplikasi pencatatan penjualan konsinyasi pada PT Nustra Distrindo, maka dapat diambil kesimpulan. Poin pertama, aplikasi ini dapat membantu
dalam pencatatan transaksi penjualan konsinyasi yang ada di perusahaan. Poin kedua, dapat memberikan kemudahan dalam pengelolaan jadwal kunjungan sales mulai dari pembuatan jadwal sales saat penitipan barang ke customer dan juga jadwal penagihan hingga laporan hasil kunjungan sales. Poin keempat, dari aplikasi penjualan konsinyasi dapat memberikan kemudahan dalam menangani proses pembayaran. Poin keempat, aplikasi yang dapat dibuat dapat menyajikan laporan penjualan konsinyasi serta laporan pembayaran. Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan aplikasi pencatatan penjualan konsinyasi adalah sebagai berikut. 1. Perlu adanya infrastruktur yang baik untuk menjalankan aplikasi pencatatan penjualan konsinyasi ini. Dan yang terakhir, aplikasi ini dapat dikembangkan lagi ke sistem informasi akuntansi agar dapat bermanfaat bagi bagian keuangan dan manajer. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem informasi konsinyasi. Jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.